Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai manusia dan revolusi mental. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana, NIM 220111015, dan teman kelompok saya atas nama Febrianti, NIM 220111004. Artian revolusi mental. Revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia, sikap manusia. Revolusi mental adalah suatu tekad politik yang mendasar dan bersifat paradigmatika, yaitu ingin membongkar dan mengadakan perubahan paradigma pembangunan lama menjadi paradigma pembangunan sosial yang lebih baik dengan landasan pemikiran. Tujuan revolusi mental: 1. Menggali nilai-nilai Pancasila untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bangsa dan bernegara. 2. Untuk melaksanakan transformasi nilai-nilai dasar Pancasila pada setiap bangsa Indonesia sehingga menjadi budaya. 3. Untuk merubah budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila, mencegah pengalaman budaya yang bertentangan dengan budaya bangsa. Fenomena krisis masyarakat modern. Suatu abad yang lalu di Jerman, ada sekelompok filsuf maupun ilmuwan yang bergabung dalam mazhab Frankfurt. Mereka cukup dikenal di dunia akademik maupun masyarakat secara luas dalam gagasan-gagasan beliaunya. Menjadi cukup penting kemudian ketika mereka mencoba bertujuan untuk menjadikan alur pemikirannya sebagai kritis atas manusia modern. Keberadaan mazhab Frankfurt memiliki yang meliputi banyak kajian, diantaranya sosial, politik, fisiologi, teknologi, maupun pendidikan. Berdasarkan asumsi-asumsi yang ada, mereka memiliki jumlah tokoh yang cukup penting dalam mengawatahkan proyek besar dan kritiknya. Hakikat revolusi mental: sebuah gerakan perubahan, perbaikan menuju kebaikan dan meninggalkan segala penyakit mentalitasi, mengorgoboti mentalitas anak bangsa baik masyarakat maupun kalangan pemerintah. Permasalahan modernitas bagi manusia. Modernisasi merupakan gejala sosial yang menjadi akibat adanya berbagai pengaruh yang muncul dalam masyarakat. Modernisasi sangat mengaruhi nilai-nilai yang sudah tertanam dan melekat dalam kehidupan manusia, sehingga mau tidak mau manusia dihadapkan dengan nilai-nilai tersebut, yang pada akhirnya harus menentukan sikap, apakah mau menerima atau menolaknya. Munculnya nilai atau norma dari luar yang bersifat asing dan baru itu membuat seseorang manusia mengetahui nilai-nilai yang berbeda. Akibatnya manusia upaya tersebut dilakukan untuk memberikan jalan keluar atas berbagai masalah kehidupan manusia. Dengan itu modernisasi mencakup proses perubahan yang luas, bukan hanya kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, namun yang terpenting adalah sikap dan pemikiran manusia yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, modernisasi di bidang komunikasi dan informasi. Teknologi memegang peran penting di era modernisasi saat ini, di mana teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, kekerasan dalam kehidupan sosial. Kekerasan berakar pada budaya manusia yang cenderung memandang manusia lainnya dalam kedudukan yang tidak setara sebagai musuh, sebagai sebuah objek. Yang ketiga, pengaruh modernisasi terhadap keluarga. Globalisasi, komunikasi, dan informasi yang makin cepat dan canggih tidak hanya menguntungkan namun juga berdampak negatif sehingga mengancam kehidupan keluarga.
Karena itu perhatian pada keluarga sangat dibutuhkan. Yang keempat, wanita karir di era modernisasi. Pada era modernisasi seperti ini, semua nilai-nilai lama perlahan-lahan berubah jika dulu kaum wanita mendapatkan kesempatan yang kecil untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan. Revolusi mental menuju peradaban baru. Yang pertama, revolusi mental menuju peradaban. Hilangnya wawasan kebangsaan itulah kemudian menggiring kepribadian bangsa Indonesia jauh dari cita-cita tersakiti yang gelorakan Bung Karno. Yang kita lihat kini, Indonesia tidak lagi berdikari secara ekonomi. Kita hanya bangsa menjadi negara kaya akan sumber daya alamnya, tetapi semua itu umumnya dikuasai perusahaan-perusahaan milik asing. Yang kedua, melalui pendidikan. Pendidikan begitu sangat penting karena merupakan sarana yang sangat efektif untuk menanamkan karakter dan moralitas untuk menggapai mentalitas yang bersahaja. Mungkin cukup sekian presentase makalah kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.